Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ening Tias dengan nomor induk mahasiswa 11980302006, program studi sosiologi kelas E semester 5, akan menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester mata kuliah sosiologi industri. Soal pertama yaitu pengertian sosiologi, pengertian industri, dan pengertian sosiologi industri. Pengertian sosiologi itu sendiri yaitu suatu ilmu yang mengkaji tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang kedua ada pengertian dari industri. Industri yaitu sebuah kegiatan pengelolaan barang mentah menjadi barang jadi dan menjadi barang yang bisa dikonsumsi yang punya nilai tambah. Yang ketiga ada pengertian sosiologi industri. Sosiologi industri yaitu cabang ilmu sosiologi yang mengkaji hubungan antara fenomena sosial pada masyarakat dengan kegiatan industri. Soal nomor 2 yaitu objek dan ruang lingkup sosiologi. Objek dan ruang lingkup sosiologi itu ada dua. Yang pertama ada internal, yang kedua ada eksternal. Yang pertama ada internal. Internal yaitu sosiologi industri menganalisis tingkah laku manusia dalam konteks hubungan dengan perusahaan, termasuk hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha, organisasi industri sampai kepada kepemimpinan dalam industri. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang faktor eksternal itu yaitu sosiologi industri menganalisis kegiatan manusia melalui latar belakang sosial ekonomi dan kultural yang saling berlainan. Soal nomor 3 yaitu 5 ciri masyarakat praindustri. Yang pertama ada produksi yang masih terbatas. Yang kedua ekonomi bertumpu pada pertanian. Yang ketiga pembagian kerjanya terbatas. Yang keempat, variasi kelas sosialnya pun terbatas. Dan yang terakhir, yang kelima, masyarakat banyak berkembang di daerah perdesaan. Soal nomor 4 yaitu dampak dari industri. Yang pertama ada urbanisasi. Urbanisasi yaitu populasi penduduk kotanya jadi meningkat karena ada perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Nah contohnya itu orang-orang desa berbondong-bondong untuk melakukan migrasi ke kota karena untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Yang kedua ada eksploitasi tenaga kerja. Tenaga kerja yang dipaksa bekerja tanpa henti atau tanpa istirahat, bekerja melebihi jam kerja yang sudah ditentukan atau sudah ditetapkan, dan haknya yang kurang dipenuhi. Contohnya itu ada seorang majikan yang memiliki beberapa tempat seperti rumah, kios, ataupun toko. Nah, seorang majikan tersebut menyuruh pekerjanya untuk bekerja di berbagai tempat yang dia punya tanpa gaji tambahan. Yang ketiga ada perubahan struktur keluarga. Di era industri, keluarga dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Contohnya itu peran media yang membentuk gaya hidup sebuah keluarga. Yang keempat adalah lingkungan hidup. Pemanfaatan lingkungan hidup atau alam secara berlebih untuk kegiatan industri berpengaruh negatif untuk kelangsungan hidup manusia. Seperti contohnya itu akan timbul perilaku kriminalitas. Soal nomor 5 yaitu dimensi yang mempengaruhi masyarakat industri. Yang pertama adalah dalam sektor ekonomi. Di era industri, masyarakat penghasil barang jadi berubah menjadi masyarakat penghasil jasa. Masyarakat beralih menuju sektor manufaktur ekonomi. Contohnya itu sektor pertanian yang jarang diminati oleh kaum milenial, dan kaum milenial lebih tertarik ke sektor industri seperti memilih bekerja sebagai buruh karyawan daripada untuk membuka usaha gitu. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Perubahan dalam jenis kerja yaitu keunggulan kelas profesional dan teknis. Yang ketiga, pemusatan pengetahuan teoritis sebagai inovasi dan pembentukan kebijaksanaan bagi masyarakat. Masyarakat industri, pengetahuan teoritisnya itu lebih penting sebagai sumber bagi keputusan-keputusan dan kebijakan. Yang keempat, orientasi masa depan. Yang mengendalikan teknologi dan penaksiran teknologis. Contohnya, masyarakat industri yang lebih bisa berencana dan punya kontrol dalam pertumbuhan teknologi. Yang terakhir, pengambilan keputusan dan penciptaan teknologi intelektual yang baru. Dimensi ini berhubungan dengan metode atau cara memperoleh suatu pengetahuan. Soal nomor 6. Sebab buruh demonstrasi yaitu mungkin karena mulai dari keadaan Indonesia yang menuntut buruh tersebut untuk melakukan tuntutan tentang hak dan standar kehidupan yang layak bagi seorang buruh, serta perjuangan atas pembangunan tatanan sosial yang baru di bawah kepemimpinan kelas pekerja, di mana alat-alat produksi dan hasil kerja pekerja dapat dimiliki secara sosial.
Adapun solusinya, mungkin dari segi pemerintah sudah saatnya untuk mempertimbangkan dengan adanya kehadiran asosiasi buruh di parlemen, sehingga aspirasi buruh dapat disuarakan melalui asosiasinya dan begitupun sebaliknya. Soal terakhir atau soal nomor 7, pertumbuhan kerajinan menjadi sebuah industri. Yang pertama ada domestik. Seperti home industry, kerajinan diperoleh dari pengusaha dan disetorkan kembali kepada pengusaha, dan rata-rata pekerjanya pun bekerja di rumah masing-masing. Contohnya kerajinan handmade yang masih dibuat secara manual. Terus yang kedua ada manufaktur, sebuah manufaktur yang berkembang setelah home industry gitu kenaikannya dan memiliki banyak tenaga kerja, contohnya UMKM makanan yang penjualannya sudah menembus minimarket. Yang terakhir ada pabrik. Pabrik yaitu sebuah industri yang sudah menggunakan mesin dan jumlah tenaga kerjanya pun sudah mencapai ribuan atau ratusan. Barang-barang produksinya pun dibuat dan dipasarkan secara luas. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.